Polda Jawa Barat mengungkap kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan 3 gedung rumah sakit umum daerah Al Ihsan, Kabupaten Bandung. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 12,8 miliar rupiah. Wow. Dalam kasus Disinilah kita bisa mengukur cara berpikir seseorang dalam melihat konteks apa yang kita bahas. Termasuk orang yang satu ini. Maka dari awal saya selalu katakan bahwa ada sebagian anak wabah yang pemikirannya standar ganda. Kenapa saya bilang begitu? Lihat aja sendiri. RSUD diganti rumah sehat masih bisa dimaklumin. Sejarahnya, gua tanya nih, emang orang sakit cukup dicekokin sama nilai-nilai sejarah? Orang sakit itu sembuhnya dicekokin sama obat, sama fasilitas layanan yang baik. Aduh. Terus nih, kalau kalian mau nyinyir itu harus pakai ini nih, sama pakai data, biar pendapat kalian, speak up kalian, kritikan, nyinyiran kalian tuh susah terbantahkan. Ini mah udah nyinyir tapi receh semua nyinyir kalian tuh. Ibu jangan dibodohi oleh manusia-manusia yang punya kepentingannya sakit hati karena tidak mendapatkan jabatan, ya, tidak mendapatkan atau mungkin dipecat. Ada yang dipecat karena di masa Pak Joko Widodo banyak memecat orang. Itu yang berikut, ibu. Sudahlah, ibu ini sudah tua. Ibu mending ibu buat baik. Tenang-tenang duduk tenang-tenang. Ibu urus cucu kalau ada cucu. Kalau ada anak, urus anak. Hari ini anak makan apa? Hari ini suami makan apa? Cucu makan apa? Sekolah bagaimana? Itu yang ibu pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Semoga kalian diberikan kemudahan, kelancaran, dan semoga kalian diberikan kesehatan dan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di video kali ini kita akan bahas masih seputaran RSUD Al Ihsan yang berganti nama menjadi Walas Asih. Ada beberapa anak abah yang mengatakan katanya Deddy Mulyadi anti Islam lah, bla 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 dan sebagainya. Nah, ada yang menarik di video tersebut ya. Ada seorang anak abah gitu yang beralih berpikiran gitu ya, menjadi pendukungnya Gibran Prabowo. Nah, di situ dia menjelaskan bahwa dirinya itu ternyata ditipu oleh segelintir elit politik yang mengatasnamakan keadilan. Jadi agak menarik gitu ya terkait para anak-anak abah ini. Jadi ya, kalau boy bilang itu Anda itu terlalu dibodoh-bodohi. Oke, tidak berlama-lama, tidak banyak kata, langsung aja kita saksikan seperti apa videonya langsung aja. Oke, jadi sebelum ke video berikut gitu ya, ada sedikit ulasan di tahun 2019 gitu ya, dimana terkait dengan RSUD Al Ihsan ini ternyata ada korupsi gitu ya. Ada korupsi besar-besaran gitu ya. Dan seperti apa videonya dan ulasannya kita saksikan. Langsung aja play. Polda Jawa Barat mengungkap kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan 3 gedung rumah sakit umum daerah Al Ihsan, Kabupaten Bandung. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 12,8 miliar rupiah. Wow. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 orang tersangka berinisial RT dan MA. RT merupakan ASN Pemprov Jawa Barat yang menyusun harga perkiraan sendiri tanpa mengikuti ketentuan pasal. Sementara MA selaku pengusaha penyedia jasa. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Julius Abbas menjelaskan penetapan tersangka berdasarkan laporan polisi pada 25 Oktober 2022. Proyek pembangunan 3 gedung rumah sakit Al Ihsan dimulai sejak 2019 dengan anggaran yang telah dikucurkan senilai 23,5 miliar rupiah. Julius menambahkan, penyidik menemukan proyek tersebut belum tuntas hingga saat ini
dan pembangunan fasilitas telah mencapai 65%. Dalam kontrak waktu pekerjaan fasilitas gedung selama 75 hari, seharusnya proyek tersebut dilaksanakan sejak tanggal 15 Oktober hingga 28 Desember 2019. Pengungkapan perkara kami dari Polda Jawa Barat, khususnya jajaran Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Barat akan menyampaikan terkait pengungkapan perkara tindak pidana korupsi, kegiatan pembangunan fisik, konstruksi gedung lanjutan di F jadi sebelum dan G, Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Sehingga diketahui diduga jadi ada masa pembangunannya tindak itu pidana sudah ada korupsi ya guys ya. yaitu kegiatan pembangunan fisik, konstruksi gedung lanjutan di F dan G RSUD Al Ihsan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019. Oke. Adapun peristiwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi ketika PT Gemilang Utama Alen dinyatakan lolos sebagai penyedia barang dan jasa di APBD. Kita dengar videonya. Nah, sebelum pernyataan itu kita akan dengerin dulu ya dari Alor Boy ini ya. Kami tidak bodoh, kami tidak goblok, kami punya telinga. Saya ngakak mendengar video ini. Kenapa? Anda tahu ibu-ibu ini adalah relawan Anies ya. Saya kenal mereka. Kenapa? Waktu demo di KPU, saya yang korlap, saya yang pimpin mereka. Ibu ini, saya Bu, nanti di KPU, ibu jangan bicara ya. Kenapa? Kalau ibu salah-salah bicara, nanti ibu bisa kena. Betul, lama-kelamaan dibawa kemana gitu. Jadi, kita dengar dulu ya. Belajar di medsos, kami selalu cari info-info yang benar. Tapi sekarang Allah yang buktikan, mungkin itu doa para hamba Allah yang dibalik oleh Hah? Jokowi. Bagaimana? Buktikan sekarang apa yang terjadi. Ini bukan rekayasa, ini bukan hoax. Emak-emak. Judulnya begini. Emak-emak. Geruduk DPR RI tuntut Jokowi diadili dan Gibran dimaksulkan. Di jejak pos ID. Ibu-ibu ini ketika demo di KPU dan beberapa kali untuk memaksulkan atau mengatakan pemilu curang, saya juga yang memimpin mereka, ya. Ibu, saya mau pesan ke ibu. Ibu bilang jangan dibodohi. Ibu yang sedang dibodohi oleh orang-orang sakit hati. Nah, dengerin Orang-orang ya. yang punya kepentingan ibu. Para Ya. anak abah. Ya. Politik kita itu sudah selesai, Bu. Dan kawan-kawan relawan Anies, mohon maaf. Terserah Anda mau oposisi, Anda mau jadi pengkritikus, terserah itu hak Anda. Tapi saya menyarankan kepada ibu-ibu yang kemarin pergi di DPR lalu mau pingin geruduk DPR, tapi ternyata yang datang cuma berapa orang, di bawah 20 orang. Ya, tidak banyak orang, sedikit orang yang ingin geruduk DPR minta adili Joko Widodo dan maksulkan Gibran. Ibu jangan dibodohi oleh manusia-manusia yang punya kepentingannya sakit hati karena tidak mendapatkan jabatan, ya, tidak mendapatkan atau mungkin dipecat. Ada yang dipecat karena di masa Pak Joko Widodo banyak memecat orang. Itu yang berikut, ibu, sudahlah, ibu ini sudah tua. Ibu mending ibu buat baik, tenang-tenang duduk tenang-tenang. Ibu urus cucu kalau ada cucu, kalau ada anak urus anak. Hari ini anak makan apa? Hari ini suami makan apa? Cucu makan apa? Sekolah bagaimana? Itu yang ibu pikirkan. Bukan bicara tentang pemaksulan Pak Gibran. Ibu, kucing bertanduk pun Pak Gibran tidak akan dimaksulkan. Kenapa? Rakyat 96 juta lebih orang sementara mendukung Pak Gibran dan Pak Joko Widodo, ya. Jadi ketika ibu mewakili 1-2 orang, sudahlah Bu, bakalan gak jadi. Saya pendukung Pak Prabowo Gibran, Pak Joko Widodo. Saya juga tidak akan tinggal diam kalau ibu ngotot begitu. Dan pemerintah lihat, pemerintah ketawa. Itu cuma nyamuk-nyamuk kecil yang lagi teriak. Memang benar, menurut saya ibu ibarat dan kawan-kawan yang lagi teriak itu ibarat nyamuk-nyamuk. Jadi nggak usah dengar. Nyamuk kan gigit tidak sakit ya kayak gitu. Nggak usah didengar karena tidak masuk dalam konstitusi. Ingat, Pak Prabowo Gibran terpilih secara konstitusi, disahkan secara konstitusi. Jadi Anda mau pakai cara apapun untuk mau maksulkan Gibran, tidak akan masuk, Bu. Belajar lagi.
Ya, saran saya, Anda yang belum move on, ini hanyalah Ya, oknum-oknum Anda relawan dari- Anies ya. Karena banyak juga relawan Anies yang sudah terima kemenangan Pak Prabowo Gibran dan juga sudah terima Pak Joko Widodo. Orang-orang yang tidak terima adalah orang-orang yang sakit hati, para pembenci Pak Joko Widodo. Istilah karena cimul, pembenci Mulyono. Begitu saja teman-teman. Bertobatlah Bu, berhenti. Bertobatlah Urus dalam rumah ya, tangga. anak-anak Rumah tangga Abah. kita beres dulu, kita urus orang lain. Fritz Alorboy, salah satu kritikus yang tetap kawal Pak Prabowo Gibran dan Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo sudah terbukti bekerja buat kami. Mas Gibran, kemarin saya dapat video beliau memperhatikan orang-orang terpinggir. Love you Pak Prabowo Gibran, Pak Joko Widodo, love you Prabowo Gibran, 2 periode. 2 periode. Kebijakan yang Oke, arogan kita langsung para mengganti netizen lagi. Rumah Sakit Islam Al Siapa Ihsan. lagi? Nah benar Bang, dulu itu namanya adalah Rumah Sakit Islam Al Ihsan. Dan yang mendirikan ini adalah yayasan, bukan pemerintah. Tapi setelah salah satu pendirinya ketahuan korupsi, nah itu yang saya baca ya, lihat aja, banyak kok beritanya. Maka Oke, jadi ini tuh kalau gak salah adiknya atau muridnya Bahar bin Smith ya, kalau gak salah gitu ya. Jadi itu fanatisme tentang Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Ya, dia itu terkait masalah Kang Deddy pasti aja nimbrung gitu ya. Ini tuh kalau gak salah adiknya atau siapanya sih, saya juga gak tahu. Oke, kita lanjut play dari awal ya. Rumah Sakit Islam Al Ihsan. nah benar Bang, dulu itu namanya adalah Rumah Sakit Islam Al Ihsan. Dan yang mendirikan ini adalah yayasan, bukan pemerintah. Tapi setelah salah satu pendirinya ketahuan korupsi, nah itu yang saya baca ya, lihat aja, banyak kok beritanya. Maka pengelolaannya ini dihibahkan atau diambil alih oleh Pemprov Jabar. Nah Bang, kalau mau ribut itu waktu itu harusnya. Coba aja pikir, yang dihilangkan itu adalah kata Islam. Dari Rumah Sakit Islam Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Al Ihsan. Bahaya itu. Islamnya yang dihilangkan loh. Awalnya Rumah Sakit Islam Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan. Tapi mungkin karena zaman dulu itu belum ada medsos, atau mungkin dulu itu abang masih kecil, atau mungkin orang-orang seperti abang ini belum ada gitu, makanya nggak ribut gitu soal penamaan ini. Disinilah kita bisa mengukur cara berpikir seseorang dalam melihat konteks apa yang kita bahas. Nah. Termasuk orang yang satu ini. Maka dari awal saya selalu katakan bahwa ada sebagian anak wabah yang pemikirannya standar ganda. Standar Kenapa saya bilang ganda, begitu? guys. Lihat aja sendiri. RSUD diganti rumah sehat masih bisa dimaklumin. Nah, itu yang jadi masalah Sedangkan gitu ya. yang saya bahas adalah konteks yang sama. Apa itu? Pergantian nama RSUD. Deddy Mulyadi melakukan penggantian nama RSUD. Dibilangnya ini dan itulah. Anies Baswedan mengganti nama RSUD menjadi rumah sehat. Dibilangnya masih bisa dimaklumin. Gimana logikanya? Konteks yang saya bahas itu pergantian nama yang sama. Kalau Anies, kalau Al-Mehdi gitu ya, gak apa-apa. Jadi Mulyadi gak boleh. Kalau mau ganti nama harusnya semua itu yang berbau non muslim aja banyak itu, di Bandung aja ada Immanuel, Bethesda, harusnya diganti tuh nama Sunda. Sekarang gua tanya balik, kalau lu punya rumah sakit pribadi, terus rumah sakit pribadi lu diganti nama sama orang lain, lu marah kagak? Nah, jawab. Yang lu sebutin itu rumah sakit kayak Emmanuel, nih gua tambahin lagi nih, rumah sakit yang nama-namanya non muslim itu seperti Emmanuel, Advent, Elizabeth, itu rumah sakit swasta. Tahu nggak swasta? Tahu gak swasta? Nah, yang dikelolanya sama yayasan pribadi masing-masing, bukan sama Pemprov Jabar. Nah. Makanya Kang Deddy Mulyadi itu kagak ganti nama, nggak ada haknya. Sekarang Guys, ya. Al Ihsan itu rumah sakit, sekarang dikelola, diakuisisi oleh Pemprov Jabar. Semua anggarannya dari Pemprov Jabar. Nah, kalian tuh cuman ributin, musingin soal nama doang, tapi kalian tuh nggak sibuk, nggak nanyain
soal anggarannya, fasilitasnya, layanannya. Nah, Ingat, itu, sekarang guys, tuh ya. layanan sama fasilitasnya bakal ditingkatkin. Seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin yang di Bandung. Tuh, melihat situ napa? Jangan melototin soal namamu yang diganti. Lagian kalau soal nama yang diganti nih, kayak yang kata kalian rumah sakit itu namanya udah bagus, udah indah. Emang iya sih rumah sakit itu Al Ihsan, artinya kebaikan. Tapi kenapa digunain sama tindak pidana korupsi? Nah, itu Nama ya. yang seindah dan sebagus itu dipakai buat tindak pidana korupsi. Hmm. Kalian diem aja. Mana aja Gue tanya kalian? nih, bener dah. Intinya mah gue tahu dah mau diputer kemana, mau gaya bahasa kalian apa, mau nyinyir apa. Tujuan kalian mah satu, ingin memframing Kang Deddy Mulyadi itu anti-Islam, Nah, anti itu. dengan nama-nama yang berbau Islam. Tuh, mau diputer kemana juga kalian. Udah gue baca. Aduh, Itu, aduh. bangun woi, bangun. Bangun, 2025 sekarang, bukan zamannya Firaun Masih. Mojek yang masih nyerang nyinyir sama Kang Deddy Mulyadi soal agama mulu. Aduh. Alah, lagian rakyat Jawa Barat cerdas Si abang sekarang ini mah. kalau Nggak bicara kayak suka kalian ada semua. benarnya. Dan gue yang bingung tuh kadang yang nyinyir, yang nyerang Bapak Aing tuh orang-orang yang di luar Jawa Barat. Sementara orang-orang yang di Jawa Barat kan pada ngedukung, pada diem. Ini mah yang di luar Jawa Barat nih yang pada rese-rese banget ini. Nama rumah sakit aja diganti. Lagian nama rumah sakit juga diganti dengan nama yang baik juga seperti Welas Asih. Kecuali nama sakit apa gitu. Dan gue mau tanya nih, pada kalian nih yang pernah ke rumah sakit Al Ihsan itu, di situ banyak laler hijau nggak sih? Bingung gue mau tanya nih. Soalnya gini, Tadi nyamuk. Bapak Aing ganti nama aja. Sekarang pada laler keluar hijau, semua guys, ya. di situ. Mending cuman keluar doang mah, pada ngegerumutin Bapak Aing. Bingung gue. Pada keluar semua laler hijau ini ngegerumutin Bapak Aing. Ada apa sih di rumah sakit Al Ihsan itu? Nah, gue tanya nih, yang kalian kalau yang pernah ke rumah sakit Al Ihsan itu, kalau rumah sakit Al Ihsan itu rumah sakit yang banyak sejarahnya. Gue tanya nih, emang orang sakit cukup dicekokin sama nilai-nilai sejarah? Orang sakit itu sembuhnya dicekokin sama obat, sama fasilitas layanan yang baik. Aduh. Terus nih, kalau kalian mau nyinyir itu harus pakai ini nih, sama pakai data, biar pendapat kalian, speak up kalian, kritikan, nyinyiran kalian tuh susah terbantahkan. Ini mah udah nyinyir tapi receh semua nyinyir kalian tuh. Peace. Jika Islam Oke, siapa lagi? Wah, gitu nih. Aktivis kampung ya. Wabarakatuh, dulur salamur baraya sokata warga sanagri sampurasun orang tukang deui nya. Apa tanggapannya ini? Sajagat pelantah dina waktos ayeuna alhamdulillah nya aya Kang Dodi deui cenah anu ngadamel statement cenah bahwa KDM Islamfobia. Wow. Nya naon cenah can Bapak aing gitu. Lamun can bisa nyen rumah sakit tong ngaganggu rumah sakit nu aya naon alusna cenah Welas Asih. Ya Allah Kang Dodi singnya nya orang TK Islam singnya atuh orang TK negara singnya orang ka bangsa. Ada translate-nya guys di sini ya. Kalau tidak mengerti ada translate-nya ya. Singnya orang ka bangsa orang suku Sunda. Dina waktu ayeuna Bapak aing seperti gitu ngambilkeun kebijakan sareng keputusan sebagai gubernur punya dasar hukum, punya landasan jeung lain di atas dasar pemikiran sorangan menang ngaji eta teh nya menang nglarifikasi sagala rupa oge aya dasar hukumna. Jadi bujeng hing Bapak aing nyieun kasalahan, nyieun bebeneran oge, yakin ari Kang Dodi mah nya geus geuleuh, geus ngewa, geus ijid ari Kang Dodi mah. Jadi di mata Kang Dodi mal aya nu hade. Tah di mata-mata nu lain kan nu nyinyir ka Bapak aing seperti kitu. Apapun yang dilakukan oleh Bapak aing pasti goreng gitu. Duh Kang Dodi singnya nya orang Islam kunaon artinya Bapak aing teh masalah hibah apa keren di situ. Terus ayeuna salela ieu Bapak aing mah kitunya henteu make para ulama, para kiai, para ajengan teh kumaha. Eta teh ngahargaan. Ngahargaan naon? Ulah diasupkeun kana politik para ulama, para kiai, komodi para agama. Ketika berbicara Rumah Sakit Al Ihsan, eta teh yayasan Al Ihsan. Nya hiji Asmaul Husna Ihsan teh. Tapi ihsan nu mana ketika berbicara ihsan teh ieu teh kan anu gaduhna teh kapungkur teh namina Muhammad Ihsan Kang Dodi anu mana nuju
janten yayasan ieu teh seueur dipake jurus keur ngarampok negara, keur korupsi Kang Dodi. Jadinya mata waktu sarita tahun 2004 dicanak katanya ku provinsinya supaya naon ulah jadi yayasan anu dipake terbalik gitu. Dicopot tahun 2004 anger keneh para pengurusna nya pengurus rumah sakit ieu teh kitu gara-gara wadul, gara-gara bohong pelayanan ke masyarakatna kurang anu puguh mah dipake ngarampok dari pemerintah gitunya. Air ngarampok pemerintah, ngarampok duit negara berarti ngarampok duit rakyat keneh. Ayeuna tahun 2023 kamari nya berdasarkan keputusan pengadilan bahwa rumah sakit Al Ihsan teh dipake barang bukti. Nanya Bapak aing teh ulah tepikeun ngaran ihsan teh nya eta teh ngaran kebaikan Asmaul Husna. Ulah tepikeun ka ayeuna dipake barang bukti kejahatan. Kitu Kang Dodi. Singnya urang kana agama nya lain omon-omon. Lain dipake tameng. Dalil jeung hadis teh ya dipake pabentar paham. Makanya di dieu cek Bapak aing lain maksudna para ulama, para kiai, pasantren agama ulah asup kana politik. Anggur oge nya si agama teh kudu jadi tempat berpolitik. Lamun pasar teh menjadi tempatna pasarna di dalamna di situ banyak politik gitu nya, banyak yayasan segala rupa. Jadi agama teh ulah dipake ngaranna hungkul gitu, dipake kata beneran. Contoh kecil ayeuna mengataskan nama agama ayeuna nya ku Kang Dedi dilarang mentaan duit di pinggir jalan, jangan bangun masjid. Eta teh sebuah secara tidak langsung ibadah cilaka ku ibadah ngabebeutkeun agama urang, ngarendahkeun agama urang. Tah ieu ge Al Ihsan oge Kang Dedi teh ngajaga supaya nama Al Ihsan teh teu direndahkeun ku para kaum koruptor Kang Dedi nya, ku para kaum naon mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok sendiri, mementingkan naon cing bedeung sorangan gitunya. Seperti Kang Dedi pun naon sih geuleuh-geuleuh tinggal ngawating ke Bapak aing teh aing oge sarua atuh Kang Dodi. Ku Bapak aing teh difasilitasi di dieu teh loba kabutuhan bubutuh hirup aing teh teu dibere teu dipen. Kan ayeuna ieu negara lamun salamana kieu nya loba nu nyinyir tanpa bukti nya omon-omon cigah Kang Dodi sok atuh Kang Dodi upami teu satuju bangun kakuatan sok demo atuh tah nya gedung sate Bapak Gubernur Bapak Dedi teh sing loba da ari ngaranna demokrasi anu loba bakal anu menang bakal dianggap nya. Tah ayeuna karena urang demokrasi Kang Dedi geus dipilih ku urang ayeuna nya anu 65% lebih Kang Dedi, jadi wayahna kudu narima. Erek bener, erek salah, iya geus katangtuan Allah, geus ditakdirkeun ku Allah. Gitu nya. Iwati urang ayeuna kudu introspeksi bebenah diri, ayeuna mah diri sorangan benahan, sing bener, sing bisa leuwih ti Kang Dedi anggur oge nya warga masyarakat teh ceuk Kang Dedi. Jadi maung teh lain aing, tapi warga masyarakat kudu jadi maung kabeh, tapi dina jalan bebeneran, lain mau anu sagala dihakan. Ulah jadi maung kalaparan yang mau tambarakan gitu. Sakitu wae ti kami mah warung kopi Sajagat. Wassalam. Kemenham Oke, kita lanjut ke Sukabumi ya guys, Cidahu. Pembubaran ibadah retret di Cidahu, Sukabumi. Maksudnya apa? Udah gila apa ya? Tersangka malah dibela. Bukan anak-anak yang jadi korban, yang sudah ngalami trauma, ketakutan gara-gara peristiwa itu. Parah. Gua aja sebagai muslim malu dengan kelakuan norak deso para perusuh itu. Udah jelas-jelas kita ini negara demokrasi, agamanya banyak, budayanya banyak, bukannya toleransinya ditingkatkan, malah ada sikap kampungan seperti ini yang malu-maluin. Dan didukung lagi sama Kemenham dengan mau jadi penjamin. Pak Presiden, tolong ini ditindak, ini Kemenham maksudnya apa? Sekali lagi, yang dibela itu tersangka persekusi, bukan korban si anak-anak di retret itu yang sudah jelas-jelas ngalamin trauma karena kejadian itu. Mikir gak sih otaknya itu? Wah, parah. Ya sudah guys, saya Joel Kriwil. Salam damai, salam
Kemenham jadi penjamin Oke, lanjut ke warganya. penahanan Ini tersangka dari kasus warga Cidahu Sukabumi. non muslim ya guys. Apa tanggapan kalian teman-teman? Yang tadinya sudah ditetapkan sebagai 7 tersangka ini ternyata Kemenham mau menjadi penjamin untuk mereka supaya mereka itu ditangguhkan penahanannya. Jadi kemungkinan besar itu istilahnya mereka itu tidak jadi ditahan ya. Dan Kemenham sebagai perwakilan dari pemerintahan ya menjadi penjamin untuk orang-orang yang melakukan tindakan intoleran ya, yang menghancurkan rumah ya, mematahkan salib dan mengusir anak-anak yang sedang retret ibadah di Kecamatan Cidahu Sukabumi. Apa tanggapan orang Kristen mengenai hal ini? Tanggapan kita ya kita mengikuti saja. Toh selama ini memang selalu kayak gini kok ujung-ujungnya. Keadilan itu memang tidak bisa diberikan ya dengan betul-betul adil dari seorang manusia. Karena pribadi yang adil itu cuma satu ya, Tuhan. Ya, beginilah Indonesia. Thank you. Jadi saya mau menanggapi sebentar ya terkait kasus 7 terpidana di Sukabumi yang dimana Kemenham kini mengajukan penjaminan gitu ya atas tindakannya tersebut. Yang terjadi apa? Yang terjadi ketika intoleran tidak ada gitu ya, yang terjadi nah di Indonesia bakalan kayak seperti video ini gitu ya. Oke, kita langsung aja play. Selamat siang semua. Siang. Kami warga dengan jemaat gereja kami menolak dengan keras untuk membangun masola pondok pesantren dan juga masola di tempat ini karena kami sangat terganggu dengan pembangunan ini. Jadi kami dengan tegas menolak. Tidak boleh ada pembangunan itu di sini dan tolong teruskan kepada kita yang punya kepentingan dan juga penyakit lain. Betul. Betul. Itu juga warga. Haleluya. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Dimana tidak ada terjadi intoleran, maka di Indonesia bakalan terjadi seperti itu gitu ya. Bakal ada penolakan di mana mayoritas orang non muslim itu bakalan terjadi seperti itu. Jadi mengenai tentang anak-anak abah gitu ya, Anda itu harus punya berpikiran realistis lah itu ke depan gitu, untuk membangun Indonesia yang lebih maju lagi gitu ya. Jangan membuat pemerintahan gitu. Harusnya kita kalau mengkritik gitu, ya mengkritiklah dengan fakta, dengan data. Jangan hanya mengandalkan sakit hati ataupun dengan hawa nafsu semata. Nah jadi seperti itu ya. Jadi ini pembelajaran buat kita semua, maupun dari kubu A maupun dari kubu B ya. Kita harus menyadari bahwa kita ini demokrasi gitu ya. Ya kita bebas saja berpendapat maupun tidak. Ya intinya ya kita harus menjalin hubungan dengan baik gitu ya. Tidak saling menghujat, tidak saling merendahkan, apalagi kita saling menghakimi. Oke, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena saya hanya manusia biasa, tak luput dari kesalahan dan dosa. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bye.